menempatkan 4 orang tersangka, yakni 3 komisioner KPU dan calon wali kota Palopo dalam kualifikasi daluarsa merupakan presiden buruk. Dan bukan mustahil perilaku non-kooperatif seperti dilakukan oleh para tersangka kasus penggunaan ijazah palsu itu akan ditiru oleh orang lain. Cukup menghilang saja selama 14 hari maka laporan daluarsa. Sesungguhnya menurut Syafruddin Jalal, narator Jasyopos, dalam kasus di Palopo daluarsa dapat dihindari. Bagaimana caranya? Yuk tonton penjelasannya. Penerapan sidang in absentia dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pilkada dan pemilu menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan durasi waktu penanganan sebuah tindak pidana pemilu dan pemilu kada yang sangat singkat. Sementara pilkada itu sendiri memiliki dampak yang luas dan bahkan bisa memicu konflik jika tidak ditangani secara baik, sehingga tadi yang seperti saya katakan perlu menerobos tentang kekakuan di dalam penanganan dugaan tindak pidana pilkada. Salah satunya tadi adalah soal soal gagasan penerapan sidang in absentia. Apalagi untuk perkara di Kota Palopo ini tersangkanya sudah ditetapkan 4 orang dan tentunya bukti awal itu sudah cukup. Hanya tidak berlanjut pada soal penuntutan dikarenakan keempat tersangkanya ini tidak hadir. Dan gagasan penerapan in absentia menjadi semua kebutuhan nyata bila saya ulang lagi, bila hukum pilkada sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bawaslu menutup kesempatan sebuah penanganan tindak pidana pemilu dan pemilu kada untuk ditangani bila daluarsa. Saya pernah ngobrol dengan mantan penyelenggara seorang pengawas pemilu. Apa yang disampaikan ke saya? Bahwa sebuah tindak pidana pemilu atau pilkada kalau pun tidak memenuhi syarat formal, diantaranya syarat waktu itu katakanlah daluarsa, maka bukan berarti tidak bisa lagi ditangani. Seorang pengawas pemilu katanya dengan doktrin pengawasan aktif wajib untuk menangani kembali perkara tersebut dengan menggunakan mekanisme temuan yang sebelum ditetapkan sebagai temuan terlebih dahulu ditetapkan sebagai informasi awal untuk kemudian dilakukan penelusuran sebagai wujud dari pengawasan aktif. Jadi di akhir video ini kami menghimbau kepada Bawaslu RI dan tentunya dengan gakumdunya KPU RI dan DKPP untuk datang hadir di Kota Palopo ini guna memonitoring sekaligus mencari fakta yang terjadi di Pilkada 2024 ini. Tentu dengan satu harapan kisru yang ada di Kota Palopo ini dapat diakhiri dengan sebuah keputusan-keputusan yang mencerminkan keadilan pemilu. Seperti apa ya slogan Bawaslu itu yang seringkali saya dengar, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Nah, saatnya kami mengundang kepada Bawaslu RI untuk tegakkan keadilan pemilu dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kita pada salamat.